Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari pertama Rangga Cidri Ramadan, yang kedua saya sendiri itu Rizkul Aira Farudin sebagai moderator, yang ketiga ada Mardeni, dan yang keempat ada Rizky Prayoga Putra. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan fungsi pajak dan zakat dalam Islam. Untuk yang pertama, itu adalah pengertian zakat dan pajak. Secara harfiah, zakat berarti tumbuh, berkembang, subur, atau bertambah. Adapun menurut pengertian syara, zakat berarti mengeluarkan kadar tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Sedangkan pajak menurut istilah adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Adapun menurut ahli bahasa, pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rangga Cidri Ramadan. Oke, kita masuk ke konsep zakat dan pajak. Zakat merupakan kewajiban agama dan merupakan salah satu bentuk ibadah diwajibkan kepada seluruh umat Islam saja di suatu negara. Kewajiban agama bagi umat Islam yang harus dibayar dalam keadaan seperti apapun. Sumber dana besar zakat ditentukan berdasarkan kitab suci Al-Quran dan Sunnah dan tidak boleh diubah oleh seorang manapun maupun pemerintah. Butir-butir pengeluaran dan orang-orang yang berhak menerima harta zakat juga dinyatakan oleh Al-Quran dan Sunnah. Zakat diperoleh dari orang berharta dan diterima kepada golongan yang ditentukan Al-Quran ataupun hadis. Zakat dikenakan bukan terhadap uang saja, tetapi juga terhadap barang-barang komersil, hasil pertanian, barang tambang, dan ornamen konten. Konten ini telah tayang di kompasiana.com dengan judul Pengertian Zakat dan Pajak dalam Hukum Islam. Oke, masuk ke pajak. Pajak merupakan kebijakan ekonomi yang diterapkan untuk memperoleh pendapatan pemerintah, dikenakan kepada seluruh masyarakat tanpa mempertimbangkan agama maupun ras, dapat ditangguhkan oleh pemerintah yang berkuasa. Besarnya pajak dapat diubah dari waktu ke waktu berdasarkan keperluan pemerintah suatu negara. Pembelanjaan pajak biasanya dapat diubah atau dimodifikasi menurut kebutuhan pemerintah. Pajak biasa memberikan manfaat kepada orang kaya sekaligus orang miskin. Pajak ini dikenakan terhadap uang dalam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani 1378 Hijriah, halaman 295 sampai 296. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mardeni. Baiklah, di sini saya akan mendeskripsikan zakat dan pajak dalam membangun ekonomi umat. Pertama-tama saya akan menjelaskan zakat. Zakat adalah faktor yang terbesar untuk memerangi kefakiran yang menjadi sumber segala rupa malapetaka, baik perseorangan maupun masyarakat. Kefakiran yang diakui oleh salah seorang hukama pokok segala bencana. Pokok kebencian orang menjadi sumber tindakan jahat dan buruk sangka. Yang menjadi musuh masyarakat banyak ialah kefakiran dan keragusan serta kebakilan yang mengeluarkan harta pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya orang-orang kaya mengeluarkan zakat yang difardukan atas mereka yang diurusi zakat itu oleh badan yang ahli dan cakap, tentulah zakat dapat menanggulangi kemiskinan. Bagi harta yang dikeluarkan zakatnya bisa menjadikan bersih, berkembang penuh dengan berkah, terjaga dari berbagai bencana dan dilindungi oleh Allah dari kerusakan, keterlantaran, dan kesia-siaan.
Apabila kesadaran umat Islam untuk menunaikan zakat semakin besar, maka zakat kini tidak dipandang sebagai suatu bentuk ibadah ritual semata. Tetapi lebih dari itu, zakat juga merupakan institusi yang akan menjamin terciptanya keadilan ekonomi bagi masyarakat secara keseluruhan. Jadi, dimensi zakat tidak hanya bersifat ibadah ritual saja, tetapi mencakup juga dimensi sosial, ekonomi, keadilan, dan kesejahteraan. Zakat juga merupakan institusi yang menjamin adanya distribusi kekayaan dari golongan atas kepada golongan bawah. Kekhawatiran dan ketakutan bahwa zakat akan mengecil dan mereduksi capital formation masyarakat sangat tidak beralasan. Dengan adanya zakat dapat mengurangi pengangguran dan menambah lapangan pekerjaan. Contohnya, apabila seseorang yang menerima zakat tidak memiliki pekerjaan, setelah itu ia menerima zakat, ia kelola untuk masa yang akan datang dengan membuka usaha baru sehingga ia nantinya tidak akan tergantung lagi kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Prayoga Putra. Di sini saya akan mendeskripsikan zakat dan pajak dalam membangun ekonomi umat. Pajak dalam Islam segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah memiliki maksud dan tujuan tertentu. Di dalam Al-Quran, Allah telah memberikan segala perintah dan petunjuk sebagai pedoman hidup umatnya di muka bumi ini. Dan sebagai umatnya yang ditunjuk sebagai khalifah di muka bumi, tugas manusia adalah mengikuti segala perintah dan menjauhi larangannya selama hidup di dunia ini. Ini berarti bahwa umat Muslim berkewajiban melaksanakan semua perintah Allah di seluruh aktivitas di muka bumi. Berbagai pos pengeluaran yang tidak tercukupi oleh Baitul Ma'al adalah menjadi kewajiban kaum muslimin. Jika berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudaharatan atas kaum muslimin. Padahal Allah juga telah mewajibkan negara dan umatnya untuk menghilangkan kemudaharatan yang menimpa kaum muslimin. Maka jika kondisi tersebut, negara mewajibkan kaum muslimin untuk membayar pajak hanya untuk menutupi berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan. Tanpa terlebih, meskipun begitu, para ulama memberikan syarat dan ketentuan dalam pemungutan pajak tersebut. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.